Sahabat Medsos, berjumpa lagi dengan saya dari channel YouTube Kak Ros You and I Job Tolong. Sore hari ini saya masih berada di sekitaran Bukit Tinggi dan di bawah baju-baju yang bergantungan saya bertemu dengan seorang Mbak. Mbak dengan siapa Mbak? Novi. Mbak Novi. Dari tahun berapa tinggal di sini? Dari tahun 98. Mbak Novi kerjanya apa Mbak? Pijit. Pijitnya orang sakit? Orang sakit bisa, orang sakit bisa. Oh gitu ya. Jadi setiap hari kalau orang mijit pakai telepon atau gimana? Ada yang telepon, ada yang datang. Tapi selama pandemi nggak ada. Jadi orang takut. Takut ya? Ya. Di mana-mana ya Pak. Berarti selama pandemi ini kegiatan sehari-hari selama pandemi ini jadi ngapain? Di rumah aja, untuk ada berkebun sayur sedikit-sedikit ya itu aja dikonsumsi. Ada itu ya, ada juga. Ya, kalau ayam sih saya nggak makan ayam. Oh, tapi piara ayam, Saya seneng sama ayam. tapi nggak pernah potong. Nggak pernah. Kasihan juga. Iya. Kita kalau piara kasihan ya. Ya. Tapi kalau ada yang beli mungkin kesini. Kasih aja kalau yang beli saya. Ayam kate itu Mbak, mana Mbak harganya? Ayam kate. Ini ayam kate yang grade biasa. Oh, yang putih-putih juga ayam katenya Mbak. Ya. Ya. Kalau ayam kate itu Mbak, orang beli kasih berapa duit? Paling kalau untuk sekarang sendiri nggak mahal, 300 karena itu pasar. Sepasang 300 ya, pasarnya. Dari mana nih Mbak Novi ayam katenya? Dulu itu bukan saya beli, saya punya langganan di saya itu dia piara ayam. Ada ayam kate, ada ayam Bangkok. Jadi dia tawarin mau nggak beli anak ayam kate saya. Saya mau. Terus jarang tuh. Sampai sekarang. Ada berapa banyak ayam kate yang Ayam kate yang tangguh itu ada 5, yang masih kecil 5, induknya lagi geram. Lumayan banyak kan? banyak ya? Tapi tempatnya di sini asik juga ya Mbak. Nah, Maksudnya kayak di kampung. ya, kalau buat belanja sehari-hari ada rezeki dari mana? Ya ada aja kadang mintain tolong tetangga. Oh gitu ya, tak tolong urut ya. Ya, Karena kan zaman sekarang ini orang itu mau berurut juga serem, mikir. mikir, Nah, mikir. takut satu, takut Nah, covid ya. Jadi yang Terus banyak budget juga orang memikir mau kasih, mau bayar, mau apa siapa. ya. Kalau urut sekali urut berapa duit? Kalau misalnya saya panggil nih Mbak Novi, bisa ke rumah paling, saya. paling banter itu yang 2 jam itu nggak mahal-mahal. Ya, karena kan kalau di tempat urut tuh 2 jam tuh mahal juga. Ya, 80.000. 2 jam lumayan capek loh ngurut tuh. Nah, Karena kan ngurut itu dia full power. ya, Itu Mbak Novi, sorry, transgender udah berapa lama? dari kecil. Oh dari kecil, udah bawaan Ya, dari kecil udah kelihatan dari saya kecil. udah suka main boneka. Dari kecil saya nggak pernah dipukul, nggak pernah disarang. Oh gitu ya, Jadi istilahnya itu saya ini transgender yang merdeka, keluarga saya terima. terima ya, syukurlah Mbak. Jadi nggak takut, Enggak. kan ada orang yang transgender Enggak. takut ngomong ke publik. Tidak. Tapi Mbak Novi dari kecil keluarga sudah sangat Sudah tahu, terbuka. saya tahu. Dari Mbak, Kondisi saya, karena manusia mana sih yang nggak mau hidup di Indonesia? ya, Sehat. Orang tua saya kadar tidak akan itu, makanya saya dibimbing bagus, dikasih bekal yang bagus aja, dijalani hidupnya seperti yang baik. ya itu ya. Transgender tuh kalau saya secara pribadi nggak masalah. Yang penting orang itu baik, ya kan Mbak Novi. Orang itu maksudnya tahu tata krama, tahu attitude, ya kan. Kalau saya juga tidak memasalahkan orang, karena jujur Mbak Novi bilang benar, nggak ada seorang pun yang mau terlahir dalam keadaan tidak sempurna, ya, benar nggak Mbak? Cukup benarin akhlakmu, Ya. itu kata orang tua saya. Ya, Benarin akhlakmu, benarin tidakmu. Sedangkan kita tidak berbuat jahat, orang lihat kita itu apa? Cara pandangnya udah negatif aja. sebenarnya nggak masalah. Bukan. Orang lain ya. Ya orang lain. Sedangkan kita tidak berbuat jahat. Orang pikir oh dia jahat. Begitu dulu kalau Iya. sebelum dia mengenal kita. Nah, tapi kalau sudah kenal oh enggak dia baik kok biasa aja. Ya
jalan aja hidupmu selayaknya manusia seperti itu. Saat tidak masalah mau kita bersiap. Ya, nggak usah neko-neko ya. Karena kan kalau kita bisa memilih, kita pertama mau ganteng atau cakep Ya. atau cantik dan Ya. kaya, ya. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya, kata orang nobody perfect. Ya. Kalau kita bisa memilih, pasti kita yang bisa memilih. Kita pasti milih yang bagus dong. Semua orang pengen yang terbaik dalam hidup. Iya. Tidak ada orang yang tidak mau yang tidak baik. Ya. Tapi bersyukur Mbak ya, family, keluarga semua open gitu ya, nggak menjadi masalah kalau Mbak dalam keadaan gitu. Kalau saya pribadi melihat orang tuh nggak pernah melihat kayak gitu. Semuanya sama. Bagi saya juga manusia itu sama. Ya. Kalau kamu kaya, kaya pun, kalau kamu tidak punya akhlak, kamu bukan manusia yang memanusiakan manusia, Tidak lagi. itu bukan manusia buat saya. Iya, benar. Mbak, dulu pernah kerja di salon? Nggak pernah. Saya Ya? nggak tertarik sama kamu. Jadi, Saya mijit ini memang itu nenek saya itu yang ngajarin. oh, dan turunan. turunan dari nenek ya. Ya. Biasa kalau kayak Mbak Novi gini jago potong rambut, biasa. Ya, nggak semua orang spesial ya. Ya, nggak. Saya sukanya bikin jamu. Oh, bikin jamu. Ya, Saya tuh bikin jamu dong. bisa racikan keluarga sendiri bisa. Beda jamunya nggak kayak jamu orang jual gendong biasa nggak bisa. Bukan begitu. Saya ngerebus jamunya aja 5 jam loh, Mbak. Wah, jamu. Iya, Lama itu banget. ngerebusnya bukan di stainless steel. Ngerebusnya di wajan tanah liat lagi. Kalau obat-obatan kan orang sukanya pakai wajan tanah dia gitu ya. Ya. Itu kenapa Mbak? Khasiatnya apa? Khasiatnya dia tuh lebih bagus perfect. Ini itu obat-obat itu ya khasiatnya. Kalau jamu yang Mbak Novi bikin buat ini sendiri atau ada yang pesen? Kalau itu sebenarnya beli nggak ya, harus tempah. Seperti bikinin aku jamu dong, budgetnya sekian, ini upahnya kamu, begitu aja. Karena ngerjain itu manual, saya manual bukan pakai blender, pakai lumpang. Ya seharian mau ngerjainnya, Mbak. Iya kan, kalau rebusnya 5 jam. Ya. Lagi tumbuknya. Sebelum tumbuk cincang lagi, Ah, cuci bersih cincang lagi. Iya. Biasanya tuh jamu apa yang bikin? Jamu itu Untuk apa, keperluan? kalau untuk perempuan ya, kalau datang bulan itu gimana ya, kalau datang bulan sekeram nggak apa Manfaatnya ya. ya, Terus manfaat yang lain? untuk orang pegal, capek, kembalikan imun tubuh, antioksidannya tinggi juga. Belajarnya dari mana? Itu dari nenek saya. Oh, dari Nenek saya sudah meninggal, sudah umur saya waktu kelas 6 SD, nenek saya sudah meninggal. Jadi Dari kecil. Dari kecil udah tahu ya, Ya. ilmu neneknya udah turun ya. Jadi kalau orang, iya sama, orang kesereo saya bikinin saram. Jadi Spesial kalau orang, itu ya? ya kalau orang kakinya udah bengkak itu nggak perlu dipijit lagi, ditempelin saram aja, ditunggu sampai gitu. Oh, kalau kesereo bisa. Ya, Itu nih, sahabatnya tuh si Mbak Novi ini dia bisa membuat jamu untuk mereka yang kakinya kram, terus keseleo, terus apa lagi Mbak? Yang orang yang cewek yang datang bulannya sakit perut, nah bisa pesen jamu sama Mbak Novi karena Mbak Novi ini itu ilmu yang dia dapat dari mbahnya dari umur 6 tahun. Nah, ada 2 ilmu yang Mbak Novi ini dapat dari mbahnya, satu ilmu ngurut, kedua ilmu bikin jamu. Nggak semua orang sahabat bisa bikin jamu. Saya paling nggak bisa bikin jamu. jamu saya nggak pahit, Nah, gimana? karena pakai gula aren. Gula aren ya? Ya. Ada campuran gula arennya, terus nggak terlalu manis juga. Karena nggak semua orang suka manis. Ya, sekarang banyak diabetes. Nah, kalau diabetes itu datang sanksinya. Oke, Mbak. Jadi kalau bikin itu jamu udah direbus 5 jam, udah dingin, masukin kulkas, nggak perlu dipanasin lagi, tinggal minum aja. Gitu ya. Mbak Novi ini saya melihatnya seorang sahabat yang transgender dan dia sangat open sama siapa saja. Sahabat Mesos, kita janganlah melihat seseorang dari penampilan, janganlah kita suka meng-underestimate sama seseorang dalam penampilan karena kita harus tahu orang itu seperti apa. Kata ada istilah nggak boleh melihat seseorang dari luarnya. Kita ketemu sama Mbak Novi ini barangkali orang bisa melihat dari sisi negatif, tetapi
ada banyak positifnya. Kita lihat seperti Mbak Novi ini orangnya lembut, dan kita datang ke rumahnya, dia sangat baik. Sahabat Medsos, marilah kita membantu banyak orang. Saya dari Jom Tolong Kak Ros UNI ada beri sembako, nggak banyak ala kadarnya. Kasih Kak Ros. Ya, ini saya juga ada uang sedikit Mbak Novi, barangkali bisa buat kebutuhan yang perlu, buat apa, ya, terimalah dengan hati yang Terima senang. kasih banyak Kak Ros. Ya alhamdulillah bermanfaat. Sahabat Medsos, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, share, dan sampai jumpa di channel YouTube Kak Ros UNI Jom Tolong berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat siang. Terima kasih Mbak ya. Ya.